Puji nama Tuhan, Shalom adik-adik. Shalom kelas Holy, apa kabar pagi hari ini? Tentunya bersama Yesus dahsyat. Yes, amin semuanya. Kakak percaya adik-adik semua kelas Holy pasti diberkati Tuhan sepanjang minggu kemarin. Dan kakak percaya adik-adik kelas Holy tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya semua adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yang meskipun hanya lewat video, kakak percaya adik-adik juga diberkati melalui pujian penyembahan kita pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang perumpamaan perempuan Samaria yang murah hati. Ya, mungkin adik-adik di kelas sebelumnya, mungkin waktu kelas Hope, waktu kelas Faith, waktu kelas Joy sudah pernah mendengarkan cerita ini. Tapi kakak mau katakan, mau ingatkan kembali melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi meskipun adik-adik sudah mendengarkan di kelas Hope atau di kelas lainnya, di kelas sebelumnya, tapi kakak mau katakan firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, kenapa kakak akan membagikan tentang perumpamaan Samaria yang murah hati? Kita harus selalu ingat bahwa anak-anak sekolah minggu kelas Holy GBI Citra Raya harus selalu memiliki kemurahan, harus selalu memiliki kebaikan. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga hati kita supaya hati kita tetap memiliki kemurahan hati dan kebaikan. Di rumah tangga, di keluarga, di sekolah, ya semuanya kan masih sekolah secara online. Ya, tetapi walaupun secara online akan terlihat anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Ya, langsung saja kita buka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai 36. Sekali lagi kakak ulang, Lukas 10 ayat 25 sampai 36. Nanti kakak bacakan, adik-adik di rumah simak, pasang telinganya supaya adik-adik di rumah dapat berkat yang luar biasa melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi Lukas 10 ayat 25 sampai 36. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Ya, jadi sampai di sini dulu kakak baca. Tadi Tuhan Yesus bilang apa ke yang bertanya? Hukumnya apa? Yang pertama adalah kasih. Karena sebagai seorang percaya, hukum yang terutama bagi kita adalah kasih. Tuhan bilang apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Ya, sesama. Tadi juga ditanya yang sudah kita baca. Ada yang pertama, siapa sih sebenarnya sesama kita manusia? Ya, yang pertama siapa? Yang sering kali ketemu adik-adik siapa? Pastinya papa, mama, adik, koko, kakak kalau punya. Ya, yang pertama itu yang selalu kita temui. Yang kedua siapa? Kalau kita sekolah secara offline, tentunya di sana kita pasti ketemu guru, teman-teman sekolah. Kalau kita berteman atau kita ke sekolah minggu, tentunya di sana apa? Kita ketemu kakak-kakak yang mengajar dan
adik-adik sekolah minggu, teman-teman kita. Jadi itu yang dimaksud. Dan bukan hanya itu, ya. Sesamamu manusia itu berbicara tentang orang yang belum kita kenal sekalipun. Firman Tuhan berkata, sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia. Artinya bukan hanya keluarga, bukan hanya teman sekolah, bukan hanya teman kita bermain, tetapi sesama manusia itu adalah bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun, kita harus kasih, ya. Seperti yang kita baca tadi, seorang perempuan Samaria, ya, firman Tuhan berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Tetapi pada saat sebelum dia nyampe ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok. Kalau kata sekarang mungkin perampok, begal, terus banyak macam-macam, ya. Kalau di sini dibilang penyamun, bahasa dulu penyamun. Tetapi untuk sekarang itu disamakan dengan kayak perampok, begal. Jadi ada seorang yang turun dari Yerusalem, dia mau pergi ke Yeriko, tetapi di tengah jalan dia dirampok, adik-adik. Dia dianiaya, bahkan firman Tuhan berkata sampai setengah mati. Ya, kalau kata-kata setengah mati artinya apa? Dia pingsan, sampai pingsan dia. Karena apa? Selain dirampok, hartanya dihabiskan, dia juga dianiaya. Dia dipukuli, dia ditonjoki sampai dia pingsan, sampai dia babak belur. Ya, tetapi kita mau baca lagi, kita mau lihat lagi siapa sebenarnya orang yang memang punya kemurahan hati, yang berbaik hati, ya. Di sini dikatakan ada seorang imam melintas. Ada seorang imam itu adik-adik kalau bahasa sekarang itu mungkin bisa pemimpin ibadah, ya. Pendeta mungkin bisa dikatakan seorang imam, ya. Tetapi pada saat dia melintas, dia melihat seseorang yang habis dirampok ini, yang pingsan ini, dia cuek aja adik-adik, tidak menolong, tidak membantu. Ya, adik-adik. Lalu firman Tuhan berkata, ada juga seorang Lewi. Seorang Lewi itu Lewi itu diumpamakan seorang pemuji penyembah. Mungkin kayak kakak nih, kakak kan worship leader di gereja. Mungkin kayak adik-adik juga senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan. Itu namanya kita adalah orang Lewi. Nah, setelah tadi seorang imam lewat, dia cuek, dia tidak menolong orang yang sudah dianiaya, yang sudah pingsan ini. Ada juga seorang Lewi lewat, seorang worship leader mungkin, seorang song leader mungkin lewat. Tetapi seorang Lewi ini juga cuek, tidak membantu sama sekali orang yang tergeletak pingsan ini. Ya, tetapi adik-adik, siapa yang tergerak hatinya untuk membantu? Tadi kita sudah baca bahwa ada seorang perempuan Samaria, ya. Perempuan Samaria ini adik-adik, nanti kalau adik-adik baca selanjutnya di rumah, dia adalah orang yang tidak punya agama. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Islam. Ya, dia tidak punya agama. Tetapi yang malah tergerak hatinya, yang malah mempunyai belas kasihan, siapa? Perempuan Samaria itu tadi, yang membantu. Perempuan Samaria ini datang menghampiri orang yang sedang pingsan ini, dia membalut lukanya, dia membersihkan tubuhnya, dia menolong, bahkan dia membawa ke rumahnya sampai dia merawatnya, sampai orang yang pingsan ini sehat kembali. Ya, jadi adik-adik, ternyata kita sering ke gereja, kita sering komsel, kita sering ikut kebaktian-kebaktian, apa itu kegiatan-kegiatan kita di gereja. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan, maka itu semua akan sia-sia. Seperti seorang imam, seperti seorang Lewi, ya, dia mungkin aktif di gereja, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan. Tetapi perempuan Samaria yang tidak pernah ke gereja mungkin, yang tidak aktif di gereja, tetapi malah dia yang tergerak hatinya untuk membantu orang yang sedang memerlukan bantuan tadi. Keren gak adik-adik? Kakak percaya adik-adik di rumah mau seperti seorang perempuan Samaria, memiliki belas kasihan yang tinggi, memiliki rasa kasih. Seperti tadi yang Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menurut adik-adik, kira-kira perempuan Samaria ini kenal gak sama yang pingsan, sama yang dirampok tadi di jalan? Menurut adik-adik seperti apa? Kenal apa enggak? Pastinya perempuan Samaria ini tidak mengenal sebelumnya. Makanya firman Tuhan ditegaskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekalipun kita tidak mengenalnya sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, kita harus tetap mengasihi. Ya, adik-adik, mulai saat ini, mulai hari ini, adik-adik bertemu dengan siapapun, kalau itu memerlukan pertolongan, memerlukan belas kasihan adik-adik, lakukan dengan segenap hatimu.
supaya digenapi firman Tuhan pagi hari ini dalam kehidupanmu. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu kalau engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Amin adik-adik? Mau? Kakak percaya adik-adik semua kelas holy adalah kelas anak-anak yang menangkap firman Tuhan dengan mantap. Dan kakak percaya kelas Holy GBI Citra Raya adalah anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku. Puji nama Tuhan adik-adik, itu yang bisa kakak bagikan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kakak bagikan ini bisa memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang mendengarkan cerita kakak pada pagi hari ini. Yang meskipun hanya melalui rekaman video, tetapi kakak berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan pagi hari ini, adik-adik semua yang ada di rumah terberkati luar biasa. Haleluya. Tutup Alkitab adik-adik, tutup handphone adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik semua berdoa di rumah. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan mengajar kami pagi hari ini melalui firman-Mu tentang belas kasihan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menerapkan, kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu kelas Holy GBI Citra Raya menjadi anak-anak yang selalu melakukan apa yang kami dengarkan, firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Biar pengurapan-Mu terjadi mengalir atas setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kasih, dan kami boleh mengasihi seperti seorang perempuan Samaria yang mengasihi orang yang teraniaya sekalipun dia tidak mengenalnya Tuhan. Kami rindu melakukan hal yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati studi kami, berkati keseharian kami, berkati aktivitas kami Tuhan. Berkati orang tua kami, usaha pekerjaan orang tua kami yang Kau memberkati. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami berdoa, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.